Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Wa qala Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal ka'annaka tara wa udda nafsaka fil mauta wa alam anna syarra la yunsa wal khaira la yafna. I'mal ka'annaka tara, beramallah engkau, beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat dengan mata hati engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramallah engkau seakan-akan engkau dengan mata hati melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan kedudukan yang tertinggi di dalam ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Jadi ihsan itu ada terbagi dua. Ihsan yang pertama adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan puncak dari segala kenikmatan, puncak daripada segala kelezatan. Nah, sehingga orang yang beribadah dengan menerapkan hatinya itu seakan-akan melihat Allah, maka dia lakukan ibadah itu dengan perasaan nikmat dan lezat. Sedangkan kedudukan yang kedua yang di bawahnya adalah beribadah kepada Allah dengan merasakan bahwa Allah mengawasi ibadah engkau. Nah, ini kedudukan yang kedua. Orang yang beribadah dengan kedudukan yang kedua ini, maka dia beribadah dengan hati-hati dan dengan susah payah. Kalau kita beribadah kepada Allah merasa diawasi oleh Allah, ibadah kita itu diperhatikan oleh Allah, maka tentu akan hati-hati dan itu membuat kita menjadi lapah. Menjadi lapah karena diawasi. Nah, maka itu disebut kedudukan yang kedua. Kalau yang pertama itu orang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Melihat Allah itu merupakan suatu kenikmatan, maka dia beribadah dengan nikmat, dengan lezat. Nah, jadi itu perbedaan antara dua makam. Sama-sama pada baik ibadahnya, namun yang pertama ada kelezatan, ada rajin, ada gairah. Sedangkan yang kedua ini ibadahnya ada lapah, namun hati-hati dan waspada karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di luar yang dua itu maka ibadah kita belum termasuk di dalam ihsan. Orang beribadah merasa kada diawasi oleh Allah, orang beribadah itu merasa kada melihat Allah. Nah, di luar itu, maka ibadahnya itu belum masuk dalam ihsan. Maka orang ini hanya merasakan iman dan Islamnya, belum sampai kepada ihsan. Nah, di situ kita melihat orang yang beribadah kepada Allah satu malam 1000 rakaat, bahkan lebih. Orang-orang salihin dahulu beribadah dengan rajin, dengan nyaman 1000 rakaat. Nah, karena mereka waktu beribadah itu seakan-akan melihat Allah. Nah, kelezatannya itu menghilangkan susah payah melakukan ibadah itu.
Nah, ada pula orang yang beribadah dengan waspada, dengan hati-hati, dengan penuh adab, dengan hati yang tidak berpaling kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi di sekitarnya kadang mengetahui. Nah, itu orang yang beribadah merasa ibadahnya itu zahir batin dilihat oleh Allah, sehingga dia hati-hati dan waspada dalam melaksanakan ibadah itu. Bacaannya merasa didengar Allah, gerak-geriknya merasa dilihat oleh Allah, sehingga hati-hati dan ihtiyat ambil apik dalam ibadahnya. Jadi ihsan itu mencakup dua hal tadi. Yang pertama, ka'annaka tara, seolah-olah engkau itu melihat Allah. Yang kedua, seakan-akan dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'udda nafsaka fil mauta, dan anggaplah diri kamu itu pada orang-orang yang sudah mati. Dan anggaplah diri kamu pada orang-orang yang sudah mati. Misalnya kita anggap diri kita di dalam kubur. Kita anggap diri kita dalam kubur. Kayak apa kita menghadapi munkar nakir? Apa yang kita sediakan jawaban-jawaban munkar nakir waktu menanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa man imamuka wa ma qiblatuka. Apa jawaban-jawaban yang kita sediakan? Lalu apa kesiapan kita menghadapi lamanya di dalam kubur, ribuan tahun, ratusan tahun dalam kubur menunggu hari kiamat? Nah, adakah amal ibadah kita yang bisa mengalir ke dalam kubur? Adakah doa-doa anak zuriat kita yang akan sampai kepada kita? Jadi kita anggap diri kita ini sudah mati. Adakah sesuatu yang menyenangkan kita? Adakah maksiat-maksiat, dosa-dosa yang mengalir kepada kita waktu kita dalam kubur? Misalnya kita ada meninggalkan sesuatu yang sifatnya maksiat sehingga diamalkan terus-menerus oleh orang, padahal kitanya sudah mati. Nah, setiap dosanya akan mengalir kepada kita. Macam Qabil, anak Nabi Adam, setiap ada pembunuhan, Qabil selalu dapat siksa di dalam kubur. Karena Qabil lah pertama-tama yang mengajarkan pembunuhan itu kepada manusia. Nah, itu maksudnya wa'udda nafsaka fil mauta. Wa'lam anna syarra la yunsa wal khaira la yafna, dan ketahuilah bahwa kejahatan yang kita lakukan itu la yunsa, tidak dilupakan. Ada catatannya, ada tulisannya, dan kebaikan pun tidak hilang. Kebaikan yang kita lakukan sehalus apapun itu kada hilang, ada juga catatannya. Nah, di bawah ini nomor 2, ya'lam anna amalaka mahfuzun mazkurun minan nas wa minallahi ta'ala. Amal engkau terpelihara, disebut dari manusia dan dari Allah Ta'ala. Fa'ahsinhu, maka baguskanlah amal, lituzkara bil khair, agar engkau disebut dengan baik, indan nas, di sisi manusia, wa indallah subhanahu. Amal baik selalu akan disebut manusia dan tercatat di sisi Allah. Amal-amal baik Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, apalagi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Amal-amal baik mereka sampai sekarang masih abadi, masih ada catatan-catatannya dalam kitab-kitab manaqib mereka. Amal-amal jahat macam Fir'aun, macam Namrud, macam Abu Jahal, sampai sekarang dan sampai hari kiamat masih diingat oleh manusia karena ada buku-bukunya, ada tulisan-tulisannya yang menyebutkan amal jahat mereka itu.
Wa'lam anna syarra la yunsa wal khaira la yafna. Wa'lam anna qalilan yughnika khairun min katsirin yutghik. Ketahuilah bahwa sedikit mencukupkan engkau, mengayakkan engkau, lebih baik daripada banyak melalaikan engkau. Maksudnya dari duniawi. Dunia sedikit artinya duit kada banyak tapi cukup. Cukup makan, cukup untuk berpakaian, cukup untuk tempat tinggal, cukup. Lebih baik daripada banyak tapi membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit berlebihan, pakaian berlebihan, semuaan berlebihan tapi membuat lalai. Di bawah qala Al-Hasanul Basri radhiyallahu an, iyyakum wa masyaghala minad dunya. Aku takuti akan engkau dan kesibukan daripada dunia. Fa innad dunya katsiratul asghal, bahwa dunia ini banyak kesibukannya. La yaftahu rajulun ala nafsihi baba syughlin illa ausyaka dzalikal bab ay yaftaha alaihi asyrata abwab. Tidak membuka seseorang atas dirinya satu pintu pekerjaan dunia, melainkan hampirlah satu pintu itu membuka 10 pintu kesibukan lainnya. Bujurai kita buka semacam aja usaha, tapi semacam usaha itu bisa membuka 10 pintu kesibukan-kesibukan lainnya. Kita berusaha misalnya berdagang, semacam aja ngarannya berdagang. Tapi ini membuka pintu macam-macam kesibukan. Kayak apa cara supaya berdagang ini payu? Nah, memikirkan tuh. Kemudian pulang berpikir kayak apa cara ada yang mengganti seorang. Kalau seorang ada aur, ada pembantu nang jujur, nang bagus, berpikir pulang mencari pembantu berdagang itu. Berpikir pulang kena barang ini mau habis, kemana nukar nang murah, nang bagus. Berpikir pulang. Nukar barang sudah bagus, kan berpikir pulang kayak apa kena angkutannya sampai ke sini, motor siapa kena. Jadi sabuting pintu dunia membuka berpuluh-puluh pintu kesibukan pikir kita. Sabuting aja, tambah pulang usaha yang lainnya, 10 pulang ini datang kesibukan lainnya. Nah, jadi jangan membuka-buka pintu dunia, karena satu kesibukan dunia itu sudah bisa membuka 10 pintu kesibukan lainnya. Jadi jangan dianggap penting. Semacam aja usaha berdagang. Nah, itu berdagang itu sudah membuka banyak pintu kesibukan. Banyak pintu kesibukan pikir kita, waktu kita terbuang untuk mengurus satu usaha dagang itu. Nah, iyyakum wa masyaghala minad dunya fa innad dunya katsiratul asghal. La yaftahu rajulun ala nafsi baba syughlin illa ausyaka dzalikal bab ay yaftaha alaihi asyrata abwab. Satu pintu usaha kita itu bisa membuka 10 pintu kesibukan. Kayak apa cara masyarakatnya, kayak apa cara menagih hutang nang kada bayarnya, macam-macam. Kayak barang serba kada cukup, kayak apa cara menambah modal, menangganali usahanya. Selalu keluar kesibukan lain. Nah, padahal dagang semacamnya. Nah, itu yang dihindari artinya. Wa'lam anna qalilan yughnik khairun min katsirin yutghik. Bahwa sedikit tapi cukup lebih baik daripada banyak yang melalaikan engkau daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wa da'watal mazlum, dan aku takuti akan engkau doa orang yang teraniaya. Orang yang kita gibah itu orang yang teraniaya. Kalau mendoakan kita, nah hati-hati kita. Orang yang kita dustai, orang yang kita tipu, amunnya mendoakan kita kada baik, nah itu bahaya.
Nah, nomor 2 ini di bawahnya wadzalik annaha da'watun mustajabah, bahwasanya doanya itu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat min asin fajirin au musyrikin kafirin, sekalipun itu doa dari orang maksiat yang jahat atau dari orang kafir yang musyrik. Sekalipun orang musyrik, nang kita zalim ini orangnya kafir, berdoanya lawan Tuhan. Nah, nang kita zalim ini orangnya ahli maksiat, berdoanya kepada Allah. Nah, itu doanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nang dia zalim ini orang nang beriman, nang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wa da'watal mazlum, dan aku takuti akan engkau doa daripada orang yang teraniaya, orang yang zalim. Summa rumma jihazak wafrug min zadik. Summa rumma jihazak, kemudian baguskan sesuatu yang kamu perlukan di akhirat. Aslih ma tahtaju ilaihi fi akhiratik, artinya rumma jihazak, baguskanlah sesuatu yang kamu perlukan kepadanya pada akhirat engkau. Apa-apa yang kita perlukan di akhirat, nah itu mesti dibaguskan persiapannya. Dalam kubur kita perlu ada kawan yang mengawani kita. Nah, kita siapkan kawan-kawan dalam kubur. Di padang mahsyar kita perlu banyu, kita perlu pakaian, kita perlu makanan. Dalam padang mahsyar kita perlu naungan. Itu disuruh kita membaguskan persiapannya di dalam dunia ini. Di kubur sorangan kita kada bakawan, mun kita dalam dunia ini kada maulah kawan dulu. Nah, dalam dunia bila kita maulah kawan untuk dalam kubur, maka dalam kubur kita kada sorangan. Nah, kawan dalam kubur itu oleh para ulama mengutip daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu anisun fi qabri, itu kawan yang menghibur di dalam kubur. Orang yang banyak mengucap la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu anisun fi qabri, kawan yang menghiburnya di dalam kubur itu. Amun orang kada banyak la ilaha illallah, ya di kuburnya kena kasuranganan, nang mengirimi kadada, amal jariah kadada. Itu nang bujur-bujur kubur nang hufratun min hufarin niran. Baguskanlah sesuatu yang kamu perlukan kepadanya di akhirat engkau, baguskan. Wafruq min zadik, dan selesaikan daripada bekal engkau itu. Selesaikan, artinya belum kita mati sudah selesai urusan bekal-bekal kita di sana tuh. Wafruq min zadik, dan selesaikan daripada bekal-bekal engkau. Wa kun wasiyya nafsik wa la taj'alir rijala awsiya'ak. Jadilah engkau itu mewasiati diri engkau, dan janganlah engkau jadikan orang-orang lain itu yang menerima wasiat engkau. Harta contohnya, biasa kita diwasiatkan harta ini untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, kabun sagan si anu ini sagan. Nah, hendaknya lebih penting kita mewasiatkan sesuatu untuk diri kita. Caranya apa?
dengan cara memberikan harta itu kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil amraka, dan pikirkanlah perkara engkau. Pikirkanlah perkara engkau. Watayaqqaz, dan bangunlah engkau min sinatik, daripada kelalaian engkau. Bangunlah engkau daripada kelalaian engkau. Banyaknya lagi hutang-hutang kepada manusia yang belum kita lunasi. Banyaknya lagi kezaliman-kezaliman yang belum kita bereskan. Banyaknya titipan-titipan orang yang belum kita selesaikan. Itu karena kelalaian kita. Fa innaka mas'ulun an umurika, bahwasanya engkau itu di akhirat mas'ulun an umurika, ditanya daripada umur engkau. Pertama ditanya umur engkau berapa. Fa innaka mas'ulun an umurik, bahwa engkau akan ditanya di akhirat daripada umur engkau. Nah, ditanya umur, lalu ditanya kemana umur itu digunakan. Itu pertanyaan yang kedua. Setelah ditanya berapa umur, 60. Nah, 60 tahun itu kemana digunakan? Kemana dihabiskan 60 tahun? Nah, setiap orang akan menjawab sesuai dengan pekerjaannya di dalam dunia. Setiap orang akan menjawab dengan pekerjaannya di dalam dunia. Orang yang bertani menjawab dihabiskan bertani. Orang yang penuntut ilmu dihabiskan menuntut ilmu. Orang yang pegawai dihabiskan menjadi pegawai. Orang yang pedagang dihabiskan untuk pedagang. Fa innaka mas'ulun an umrika, engkau ditanya daripada umur engkau. Qala Abu Umamah radhiyallahu anhu, berkata Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Lau aqala ibnu Adam an rabbih kana khairan lahu min jihadih." Jikalau paham manusia tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan, itu lebih baik daripada jihadnya. Orang yang mengerti tentang Tuhan, karena setiap apa yang dilakukan oleh Allah itu pasti ada makna. Pasti ada makna. Allah Maha Suci atau mustahil melakukan sesuatu yang tidak bermakna. Nah, jadi apabila kita paham makna apa yang diperbuat oleh Allah, itu lebih besar pahalanya daripada jihad. Bila kita paham apa yang diperbuat oleh Allah. Misalnya Allah memperbuat kepada kita nikmat, kita paham ini Allah memberikan aku nikmat ini, berarti Allah menuntut aku untuk disyukuri. Nah, ini orang yang paham. Setiap dia menerima nikmat dari Allah, ini paham ini adalah tuntutan Allah agar aku jadi orang yang syukur. Datang kepadanya hal-hal yang kada nyaman, ini tuntutan Allah kepadaku agar aku bisa sabar. Nah, datang kepadanya dari Allah taat, berarti ini tuntutan dari Allah agar aku mengingat taufik dan hidayahnya kepadaku. Datang daripada Allah maksiat kepada kita, kita paham berarti ini Allah menyuruh aku tobat kepada Allah. Berarti Allah menyuruh aku mengingat kehinaan diriku. Nah, itu orang yang paham daripada Allah. Nah, orang yang paham daripada Allah itu adalah lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ini ada yang kada paham. Nah, dikira bila Tuhan tuh beri nikmat, sihat, Tuhan ini sayang lawan aku. Kada tentu itu. Itu kada tentu. Bila Tuhan ini memberi aku sihat,
selama ini kada suah sakit, harta nyaman datangnya, lingkungan aman, hidup rumah tangga, berarti Tuhan ini sayang lawan aku. Itu kada mengerti lawan Tuhan ngarannya. Sayang Tuhan tuh bukan di situ andaknya. Sayang Tuhan bukan di harta, sayang Tuhan bukan di keamanan, sayang Tuhan bukan di kebahagiaan dunia ini. Artinya bila Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu, Allah menuntut kita supaya jadi orang syukur. Nah itu paham marahnya. Datang nikmat, berarti Allah nyuruh aku beringat nih. Ini nikmat Allah, mesti digunakan untuk taat kepada Allah. Nah ini orang yang mengerti dengan nikmatnya. Lau aqala ibnu Adam an rabbihi kana khairan lahu min jihadihi. Wa'lam anna man ja'ala hammahul akhirah kafahullahu amra dunya. Ketahuilah bahwa orang yang menjadikan keinginannya, pemikirannya akhirat, orangnya menginginkan ketinggian derajat di akhirat. Orang ini pikirannya supaya nyaman di akhirat. Orang ini pikirannya supaya masuk surga. Orang ini pikirannya supaya diridai oleh Allah. Itu yang dipikirkannya. Nah orang seperti ini dicukupi oleh Allah urusan dunianya. Urusan dunianya. Karena pikiran kita ini kadang-kala sama. Menyeimbangkan pikiran dunia akhirat tuh kada kawa. Bila kita banyak memikirkan akhirat, otomatis kurang memikirkan dunia. Bila kita banyak memikirkan dunia, otomatis kurang memikirkan akhirat. Kada kawa kita membagi 50-50. Nah bila orang itu pikirannya banyak mengarah ke akhirat, itu urusan dunianya dicukupi oleh Allah. Nah, Allah jadikan orang-orang yang mengurusi urusan dunianya. Allah kirim manusia-manusia yang mengurusi urusan dunianya. Nah, karena Allah sudah menyayangi ini hamba. Ini hamba pikirannya beribadah, ini hamba pikirannya nuntut ilmu, ini hamba pikirannya mendekatkan diri kepada Allah, itu pikirannya. Nah, Allah akan mengirim manusia-manusia untuk mengurusi kehidupan dunia orang ini. Ada yang ngirimi barasnya, ada yang ngirimi duitnya, ada yang ngirimi segala macam keperluannya. Allah cukupkan kehidupan dunianya. Kama zukira fil hadisil marwi, sebagaimana disebutkan pada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafarragu min humumid dunya mastata'tum. Lapanglah kamu dari keinginan-keinginan, kesibukan-kesibukan duniawi sekuasa kamu. Fa innahu man kanatid dunya akbara hammi absallahu alaihi dai'atah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Bahwasanya orang yang dunia itu sebagian besar pikirannya. Nah, dunia ini sebagian besar pikirannya. Waktunya, pikirannya banyak untuk urusan dunia. Allah akan membuka atasnya kesibukan-kesibukannya dan Allah jadikan kefakiran di hadapan matanya. Orang ini akan kada merasa kaya, kada akan pernah merasa kaya. Kalau orang yang selalu memikirkan tentang duniawi, orang itu dijadikan Allah selalu fakir dalam hatinya. Wa man kanatil akhiratu akbara hammi, siapa yang adalah akhirat paling besar pikirannya. Artinya dunia ada juga dipikirkannya, cuma kada seberapa. Akbar, lebih besar akhirat. Artinya dunia ada cuma halus, bukan seluruhnya akhirat kada. Orang yang adalah akhirat itu akbar, kada kul, makanya kul lah hammi seluruh itu kada. Ini siapa yang menjadikan akhirat itu sebagian besar pikirannya. Sebagian besar pikirannya untuk akhirat. Dunia ada sedikit. Jama'allahu lahu amrah. Allah himpunkan baginya perkaranya. Wa ja'ala ginahu biqalbih. Allah jadikan kayanya di hatinya.
Jadi orang ini akan menjadikan Allah orang yang kaya hatinya. Wa man kanatil akhiratu akbara hammih jama'allahu lahu amra wa ja'ala ginahu fi qalbih. Nomor 2 di bawah nih, ja'alahu daiman yashhadu nafsahu fakiran mahruma. Allah jadikan dia itu selamanya melihat dirinya itu fakir. Walaupun dia banyak mempunyai kekayaan, tapi tetap hatinya merasa fakir, merasa berhajat, merasa kurang. Itu artinya Allah jadikan kefakiran di hadapan matanya. Nah, barang siapa yang adalah akhirat itu paling besar, sebagian besar pikirannya, Allah himpunkan baginya perkaranya, Allah jadikan kekayaannya di hatinya. Wa ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah azza wa jal illa ja'alallahu qulubal mu'minin tanqadu ilaihi birrahmati wal mawaddah. Wa ma aqbala 'abdun, dan tidak berhadap seorang hamba dengan hatinya kepada Allah azza wa jal, melainkan Allah jadikan hati orang-orang beriman tunduk kepadanya dengan penuh kasih sayang kepadanya itu. Ini orang-orang yang pikirannya itu akhirat, orang-orang yang pikirannya itu keridhaan Allah, maka Allah akan mengirim kepadanya manusia-manusia yang beriman. Yang beriman yang dikirim Allah bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang ahli fasik, ahli maksiat. Dikirim Allah orang-orang yang beriman, yang mengurusinya dengan penuh rahmat dan kecintaan. Wahdar ya akhi al-mira'a fil Qur'an, dan takutlah kamu wahai saudaraku al-mira'a akan mira fil al-Qur'an, fil Qur'an, tentang Qur'an. Mira itu artinya bisa keraguan-raguan. Jangan sekali-kali meragukan Al-Quran. Meragukan Al-Quran berarti meragukan kebenaran Allah. Nah, itu membahaya kepada i'tikad kita. Ada yang mengarti mira itu adalah al-khawt fihi bi annahu muhdas aw qadim. Jangan kau ikut membahas tentang Al-Quran, apakah Quran itu baharu atau kadim. Jangan mengurusi itu. Pokoknya Al-Quran itu kalamullah, kalamullah itu kadim. Nah, bisa. Kadang bisa meneliti baharu kah kadim kah tentang Al-Quran. Bilang Quran ini baharu kah kadim kah? Jawab, Quran itu kalam Allah kadim. Nah, habis kisahnya. Dan takutlah kamu wahai saudaraku al-mirapil Quran, keraguan-raguan dalam Al-Quran, apalagi tadi membicarakan Al-Quran itu apakah baharu atau kadim, termasuk juga mempertentangkan isi-isi Al-Quran. Nah, jangan memperdebatkan tentang makna Al-Quran, kada usah. Karena Al-Quran itu sudah dijelaskan, ada yang bisa kita paham, ada yang kita kada mampu memahaminya. Kalam Allah, kalau semuaan kita bisa memaham. Kita wajib beriman bahwa itu alif lam mim kalam Allah. Kita wajib beriman alif lam ra kalam Allah. Apa maksudnya? Wallahu alam, kita kada tahu. Nah, bisa kada perlu diteliti, kada perlu dibahas apa itu maksudnya, apa itu artinya. Wahdar ya akhi al-mira'a fil Qur'an. Wal jidala fid din, dan aku takuti engkau berdebat dalam agama. Kada perlu memperdebatkan dalam agama. Dalam agama kita macam-macam pendapat, sebanyak mana sahabat Nabi. Nah, Nabi berkata sesuatu, ada 10 sahabat yang mendengar, ini 10 sahabat mungkin 10 paham. Dan Nabi membiarkan
Nabi membiarkan perselisihan pemahaman pendapat itu. Jadi kadang perlu diperdebatkan masalah agama ini. Nah hendak umpat ini silakan, nah umpat itu silakan. Asalkan dalam bingkai agama masih artinya. Jangan yang di luar daripada agama. Wal jidal fid din. Wal kalama fit tahdid, dan aku takuti engkau akan memperbincangkan pada membatasi Allah. Jangan umpat campur dalam urusan membicarakan tentang membatasi Allah. Membatasi Allah itu artinya madahkan Allah bertempat. Jangan umpat campur itu. Kalau kita mengatakan Allah bertempat berarti membatasi Allah. Karena ngaran tempat tuh atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Itu ngaran tempat. Berarti Allah terbatas di situ. Nah, jangan membatasi tentang Allah. Wal kalama pitah. Kayak apa Allah mau kada bertempat di mana? Pokoknya Allah tuh sudah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Kan tempat ini baru nih. Tempat tuh baru. Langit, bumi, kursi, aras tuh baru. Allah sudah ada sebelum adanya itu. Allah sudah ada sebelum adanya tempatnya sudah ada. Nah sekarang pang di mana Allah seperti dahulu. Allah tuh kan al-awwal, al-qadim. Pokoknya terdahulu dari segala sesuatu. Nah jadi Allah itu terdahulu dari tempat. Sebelum ada bawah Allah sudah ada. Sebelum ada atas Allah sudah ada. Sebelum ada langit Allah sudah ada. Di mana Tuhan? Sebelum adanya di mana itu sudah ada. Sebelum adanya di mana sudah ada Allah. Dan sekarang Allah tetap seperti keadaannya dahulu kala. Nah, jadi jangan hendak membatasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan biasanya Allah tuh di atas, itu artinya Allah itu mulia maksudnya. Karena atas lawan bawah itu mulia atas. Lalu diisyaratkan dipakai kata-kata atas untuk Allah. Itu kemuliaan benar aja, bukan atas tulis langit kada artinya. Artinya yang di atas dia maha tahu. Nah, bukan artinya tulis langit kada. Itu hanya artinya yang di atas maha tahu, artinya yang mulia maha tahu. Karena atas itu lebih mulia dari bawah. Dipakai kata-kata atas. Nah, dalam Quran seringkali Allah dipakai dengan dhamir muzakkar. Kan dalam Quran wa huwallah, dialah Allah. Kadang mau wahiyallah, wahiyah kan muannas. Wahiyah untuk bini-bini. Allahumma hdina biman hadait misalnya. Allah itu laki-laki. Allah tuh dipakai kalimat dhamir muzakkar. Apakah Tuhan laki-laki? Bukan itu maksudnya. Laki-laki dengan perempuan itu lebih mulia laki-laki. Karena perempuan diambil dari jasad laki-laki. Nah, laki-laki dengan perempuan mulia laki-laki. Lalu dipakaikan kepada Tuhan itu laki-laki karena kemuliaannya itu bukan laki-lakinya. Bukan laki-lakinya. Wa kun minal ladzina qala Allah azza wa jalla bihim, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang dikatakan Allah pada mereka, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila menghitab akan mereka orang-orang jahil, mereka berkata salama. Ada orang yang bertakun tentang Allah. Nah, kayak apa Allah? Di mana Allah? Nah, kada usah ditanggapi. Nah, ucapkan salam kepada mereka itu artinya. Nah, kemudian wal zamil adab wa ba'idil hawa wal ghadab. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.